Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillah bismillah alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyami lil mu'minin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi al-mujahidin al-zahirin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma iftah alaina futuhal arifin bihikmatika wansur alaina rahmataka wa dzakirna ma nasina ya dzal jalali wal ikram. Ya Hayyu Ya Qayyum la ilaha illa anta birahmatika astaghfir. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wallahu ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam rubba sha'imin laisa lahu min siyami illa al-ju' wal 'atsh. Wa ba'du, pegani yang saya hormati juga seluruh hadirin hadirat sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah kita masih diberi panjang umur untuk bisa merasakan indahnya keberkahan Ramadan ini. Kita sudah masuk Ramadan yang hari keempat ya. Berarti berapa hari lagi? Luar biasa. Itu dulu waktu kita kecil. Kalau sekarang justru ketika berkurang kita semakin deg-degan akan berpisah dengan Ramadan. Takutnya belum maksimal ibadahnya. Dulu waktu kita kecil kan dihitung-hitung Pak Tarik 20 genap hari lagi. Sibuk ke pasar. Ngapain ke pasar? Beli baju itu apa? Yang lebaran gitu ya. Ngapain ke pasar? Beli kue untuk apa? Untuk lebaran. Segala terfokus lebaran. Begitu. Itulah lebaran begitu ya. Berbeda dengan Idul Fitri. Semua orang bisa lebaran, tapi tidak semua orang bisa beridul fitri. Idul Fitri kembali kepada fitrah, bersih tanpa dosa, diampuni segala dosa-dosanya. Maka mari kita mulakan sama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan setiap langkah kita menuju tempat ini menjadi penggugur bagi dosa-dosa kita, menjadi penyebab diangkat derajat kita di sisi Allah, dan menjadi penyebab berkumpul kita di surga-Nya Allah. Amin ya rabbal alamin. Pada pertemuan yang lalu sudah pernah saya bahas bahwa seluruh makhluk itu hampir semuanya puasa. Di antaranya ayam puasa ketika dia angker. Ada ular puasa ketika dia berganti kulit. Tapi antara sebelum puasa dan sesudah puasa tak ada beda. Ada puasanya ulat. Nah, ini bisa kita jadikan contoh. Ulat itu sebelum puasa dan sesudah puasa ada perubahan. Ulat jadi pompong, ketika puasa dia lalu akhirnya menjadi kupu-kupu, ada perubahan. Maka ada ulama dalam kitab Durrah itu saya temukan membagi puasa itu ke dalam 3. Berapa? 3. 1 puasa am, 2 puasa khos, 3 puasa khawasil khawas. Yang pertama puasa am, puasa umum, orang awam. Puasanya macam apa? Puasanya seperti apa? Dia hanya sekedar meninggalkan segala hal yang dapat membatalkan puasa dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, begitu. Tapi matanya tak terjaga, ucapannya tak terjaga, panca inderanya tak terjaga dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.
dari melakukan hal-hal yang diharamkan. Itu puasa umum saja. Meningkat yang kedua, ada puasa khos. Ini lebih baik daripada yang pertama tadi. Puasa khos. Dia meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa, pun panca inderanya dijaga. Tidak sembarangan berucap, tidak sembarangan dilihat, begitu ya. Panca inderanya dijaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Setidaknya puasa khos namanya. Sebab ada kalanya kita puasanya itu sah, tapi pahalanya tak dapat. Gitu ya. Di antara saya temukan dalam kitab Tanbih itu, ada orang puasa itu sah karena syarat rukun terpenuhi, begitu ya. Tapi pahalanya tak dapat, begitu ya. Yang diantara yang dapat membatalkan pahala itu mata kita melihat yang diharamkan, begitu ya. Ucapan kita sering menyakiti hati orang, begitu ya. Nafsu tak terkendali dan lain sebagainya. Itu dapat membatalkan pahala. Puasanya sah, cuma pahalanya batal, begitu ya. Hanya sekedar gugur kewajiban saja kita. Meningkat tingkatan yang lebih tinggi. Ini puasa namanya puasa khawasil khawas, begitu ya. Apa itu? Dia meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa, panca inderanya dijaga dari hal-hal yang diharamkan, pun hatinya selalu nyambung pada Allah, begitu ya. Selalu nyambung pada Allah, zikir tak lepas. Ini tingkatannya para nabi, para rasul, para wali Allah, begitu ya. Selalu, setidaknya kita tingkatan kedua, meningkat yang kedua, puasa khos. Meninggalkan segala yang dapat membatalkan puasa, pun panca indera kita bisa jaga dari hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Kalau yang 1 bulan ini berhasil, insya Allah, begitu ya, untuk menghadapi 11 bulan, kita bisa istiqomah. Ya, terjaga panca indera kita dari hal yang diharamkan. Ya, bangun malamnya, ya baca Qur'annya, ini yang diharapkan. Hikmah puasa Ramadan, sebenarnya ini puasa secara umum ya. Tapi karena kita pada bulan Ramadan, berarti ini puasa Ramadan. Hikmah puasa. Ruba syaimin laisa lahu min siyamin ilal ju' wal atus. Banyak orang berpuasa tapi tak dapat apa-apa dari puasanya, kecuali hanya dapat lapar dan haus. Hanya lapar dan haus saja. Tak dapat apa-apa, pahala tak dapat. Kenapa? Karena dia tidak bisa memaknai apa sebenarnya puasa itu, saum itu. Maka pada kesempatan ini saya sampaikan berapa ini? 7 poin. Banyak sekali ya, cuma saya sampaikan 7 saja. Yang pertama, orang yang puasanya benar, puasanya berhasil, gitu ya. Orang itu akan punya tujuan yang jelas dalam hidup. Jadi macam puasa itu kan selalu diniati, pakai niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu diawali dengan niat. Amal itu harus dibarengi dengan niat, dan niat itu di dalam hati. Kalau kita sering baca nawaitu shauma godin, itu bukan niat namanya, tapi talafuz niat. Niat yang diucapkan hanya untuk menuntun hati. Niat yang sebenarnya di mana? Di dalam hati. Begitu, dalam hati. Niat, pancet, aku besok akan puasa. Begitu ya. Punya tujuan yang jelas sampai selesai. Kan nggak ada orang niat saya besok puasa sampai jam 9, begitu ya. Saya rasa tak ada gitu. Kecuali kalau anak-anak kecil barangkali. Kalau kita pancet tujuan yang jelas, orang yang puasanya benar, hidupnya punya niat yang jelas. Hidup ini bagaimana? Kalau kata bahasa Jawa itu urip iku urung. Hidup itu apa namanya? Urip itu nyala. Memberikan cahaya. Begitu ya. Bagaimana kita bisa menjadi rahmat bagi lingkungan? Hidupnya tidak sekedar hidup.
Kan ada orang hidupnya sekedar hidup, woi mau. Itu hidupnya sekedar hidup dia. Gak punya tujuan yang jelas dalam hidupnya. Mau kemana saya ini? Hidup saya ini untuk apa sebenarnya? Jangan disangka bahwa kita hidup ini hanya sekedar diciptakan makan saja hanya untuk bermain-main. Tidak. Ada tujuan. Nanti akan dimintakan pertanggungjawaban kita. Maka orang yang puasanya benar, dia punya tujuan hidup yang jelas. Jangka pendek, jangka panjang. Begitu ya. Baginda Rasul itu paling benci kepada orang yang hidupnya nganggur. Dia nggak sibuk untuk urusan dunia, pun nggak sibuk untuk urusan akhirat. Kerja pun enggak, ibadah ge henteu. Naon? Goleran we nyawa HP. Berhari-harinya gitu sih. Kalau bahasa Sundanya apa bahasanya? Gawe. Nggak ada pekerjaan, nganggur sih. Dia disibukkan dengan urusan dunia pun tidak, urusan akhirat apalagi begitu ya. Tak ada, hidupnya hanya sekedar menghabiskan waktu saja. Tapi orang yang beriman, orang yang puasanya benar, berhasil, dia akan punya tujuan hidup. Saya hari ini apa yang harus saya kerjakan? Begitu ya. Apa yang harus saya kerjakan? Punya agenda, begitu ya. 5 tahun lagi apa yang ingin saya raih? Begitu. 10 tahun saya harus bagaimana? Untuk tujuan dunianya, untuk tujuan akhirat. Karena orang beriman itu seimbang antara hidup dunia dan akhirat. Karena doa kita, doa sapu jagat, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita berharap bisa meraih bahagia dunia, juga dapat meraih bahagia akhirat dan selamat dari api neraka. Orang yang puasanya berhasil punya tujuan yang jelas. Macam dia niat tadi. Niat yang kuat. Bayangkan, kita nggak makan tapi nggak diniatin puasa dibanding dengan kita nggak makan, nggak minum tapi niat puasa. Kira-kira kuatan mana? Pernah nggak? Jam 9 pagi, jam 10 pagi itu sudah lapar banget. Kenapa? Karena nggak diniatin puasa. Gitu ya. Karena telat makan, akhirnya dapat penyakit mah. Kenapa? Karena tak diniatin. Tapi kalau kita niat, kuat kita seharian. Gitu. Dari sejak terbit fajar sampai terbenam matahari, kita niat puasa. Nggak makan, nggak minum. Kuat kita. Kenapa? Ada niat. Kalau ada niat, pasti ada jalan. Hidup kita ini. Apapun yang kita perjuangkan, kalau kita niat, ada niat, insya Allah ada jalan. Niat ingin berubah, niat ingin apalah, insya Allah ada jalan. Tapi kalau tak ada niat, pasti tak jalan-jalan. Kalau tak ada niat, pasti banyak alasan. Punya tujuan yang jelas. Yang kedua, orang yang puasanya berhasil itu meningkat sabar dan syukurnya. Kayaknya pernah saya sampaikan ini. Itu kolak halal kan ya? Kapan kita boleh menikmati kolak? Kan halal itu kolak. Kapan kita boleh menikmati kolak? Kalau sudah datang waktu maghrib, gitu ya. Cendol, bala-bala, gehu, cireng, cimol, cilung, nanti dari C itu. Halal itu. Kapan kita boleh menikmatinya? Kalau sudah datang waktu maghrib. Sabar, dilatih kesabaran kita. Gitu ya. Dilatih kesabaran kita, tidak selalu memperturutkan hawa nafsu. Itu sabar. Sabar, ada masanya. Sampailah masanya berbuka, kita boleh makan, boleh minum. Syukur, alhamdulillah. Sabar dan syukur. Orang yang puasanya berhasil, meningkat nilai sabarnya. Agar mudah dipahami, saya kasih cerita saja. Ini cerita ini tidak pernah saya sampaikan dulu. Suami yang penuh kesabaran. Belum ya, kalau sudah pura-pura belum sih. Ada seorang suami punya istri, ya suami pasti punya istri. Gitu ya. Wah, rumah tangganya itu ayam tentrem, sakinah mawaddah warahmah. Yang satu lagi rumah tangganya awet rajit. Yang rumah tangganya awet rajit itu kan ada penggorengan ngancleng begitu ya, sendal nyangsang di luhur gitu. Awet rajit namanya. Tiap hari bertengkar. Tapi yang ini yang ada yang satu lagi rumah tangganya ayam tentrem. Yang rumah tangganya ayam tentrem penasaran dia. Tanya kepada yang rumah tangganya awet rajin, Bu, istrinya bertanya, gimana sih
biar rumah tangganya bisa bertengkar dengan suami. Loh, kok Anda macam-macam saja? Saya pengen macam Anda, rumah tangganya ayam tentrem, damai. Kok malah Anda pengen seperti saya? Katanya kalau sudah bertengkar dengan suami makin mesra katanya. Ya sudah, kalau kau ingin bertengkar dengan suamimu gampang. Apa makanan kesukaan suamimu? Sayur kol. Ya sudah, nyayur lah kau. Tapi gula nasa kilo. Benar saya. Itu suaminya pulang totok, assalamualaikum, waalaikumsalam. Begitu ya. Lalu disediakan makanan. Begitu ya. Sediakan makanan yang enak-enak. Disambut oleh istrinya, dipeluk istrinya dengan erat. Itu manakala suami istri berpelukan, rontok dosa masing-masing. Bahkan kata guru saya, ketika seorang suami menggendong istrinya, rontok dosa suami seberat badan istri. Syukurlah kalau di sini, kalau ada akan punya istri gede besar gendut, rontok dengan Anda sih. Lanjutkan tadi. Makanan sudah tersedia di atas meja makan. Itu ada sayur, makanan kesukaan suami. Diseruputlah sayur kol itu. Istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat tukang cendol Elizabeth. Tak sempat beli. Rupa-rupanya di rumah ada sayur rasa cendol. Ayo kita nikmati berdua. Nggak terpancing emosinya. Orang yang puasanya berhasil macam itu, nggak terpancing emosinya. Sampai ranteng orang marahi kita, keluar urat sarafnya. Tapi kita bisa santai, bisa santai, bisa menanggapinya dengan santai, nggak mudah tersulut. Kalau kita orang marah, kita balik marah lagi. Wah, ini gelut di tengah jalan, begitu kan? Banyak terjadi kan gelut, hanya tersenggol sedikit, sama-sama marah. Coba kalau salah satunya bisa menahan emosi, kan nggak akan sampai terjadi gelut di tengah jalan itu. Lanjutkan tadi. Penasaran lagi istrinya, tanya lagi pada tetangganya tadi. Bu, suami saya sabar, nggak marah juga, nggak terpancing emosinya. Bagaimana? Ya sudah, jurus yang kedua. Apa itu? Kalau suami pulang, sediakan makanan yang enak-enak, tapi sanuna beas we bungkul. Wah, gitu sampai ruang, tersedia makanan enak-enak di atas meja makan. Ada daging, serba daging, sate ayam, kambing, sapi, buah-buahnya anggur, pir, apel, gitu ya. Macam-macam makanan itu. Akhirnya dibukalah wadah nasi. Jreng, istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di jalan saya lihat manuk piit sedang macokin beas. Kabita saya. Rupa-rupanya di rumah ada beas itu. Nggak marah, nggak terpancing lagi emosi. Lalu penasaran lagi nih, sang istri tanya pada tetangganya, Bu, suami saya tetap nggak marah dia. Bagaimana? Ya sudah, pakai cara pamungkas, pasti marah suamimu. Apa itu? Begitu suamimu pulang, ngucapin salam, sambutlah salamnya dengan dagoran pantok. Tok-tok, assalamualaikum, waalaikumsalam, ceker, pingsan. Begitu sadar, istriku, kau tahu yang aku mau. Tadi di kantor saya banyak tugas dari bos, numpuk tugasnya, pusing kepala saya. Begitu didagor ku pantok, hilanglah pusing itu. Ini sekedar cerita saja. Dalam artian sabar itu tak ada batasnya. Habis kesabaran saya. Artinya nggak sabar. Sabar itu nggak ada batasnya. Begitu ya. Kalau ada batasnya berarti nggak sabar. Begitu ya. Maka sambutan malaikat Ridwan kepada orang-orang yang menghuni surga. Salamun alaikum bima sabartum. Keselamatan, kesejahteraan bagi kalian karena sebab kesabaran kalian waktu di dunia. Persilahkan masuk ke dalam surga yang abadi. Di sana kalian tak perlu bersusah-susah. Indah, abadi selamanya, tak ada ujungnya. Gak perlu repot-repot lagi. Semua kacumponan. Sabar, syukur. Orang yang puasanya berhasil meningkat nilai sabar dan syukur. Lalu yang ketiga, orang yang puasanya berhasil akan makin peduli kepada sesamanya.
beberapa waktu lalu saya jumpa dengan kawan saya satu kelas waktu di UPI. Kita dulu jurusan IPAI, Ilmu Pendidikan Agama Islam. Rupanya kawan saya ini nggak jadi guru agama, malah beliau jadi pengusaha. Alhamdulillah, memang beliau waktu di kampus itu mulai dagang-dagang kecil-kecilan, makaroni dibungkus jual 2.000, sekarang jadi pengusaha begitu ya, karyawannya banyak. Saya tanya, berapa karyawan yang kau PHK waktu corona macam ini? Nggak ada gitu, nggak ada yang di PHK. Banyak orang mem-PHK ya. Kenapa Anda? Kenapa tidak? Memang nggak rugi, nggak apa-apa lah, yang penting kembali modal saja, begitu ya. Kasihan saya kalau mereka di PHK nanti di luaran susah pekerjaan. Yang penting saya bisa mencukupi anak istri saya, kembali modal nggak apa-apa, karyawan saya tetap dapat gaji untuk makan anak istrinya, luar biasa. Dia tidak hanya mementingkan perutnya sendiri, tapi juga perut orang lain difikirkan. Punya kepedulian kepada sesamanya. Orang yang puasanya berhasil, dia akan berusaha bagaimana agar hidup ini kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Mudah-mudahan kita menjadi sebaik-baik manusia itu. Alhamdulillah Pak Gani banyak karyawannya, menjadi sumber rizki bagi orang lain. Dan ini fadilahnya besar sekali. Maka dalam kitab Tanbih itu sampai ada bab membuka lapangan pekerjaan. Fadilah membuka lapangan pekerjaan. Itu besar sekali pahalanya. Itu jihadnya. Punya kepedulian kepada sesama. Orang yang puasanya berhasil, meningkat rasa pedulinya. Dia mau peduli kepada orang lain. Lalu yang keempat, orang yang puasanya berhasil menjadi pribadi yang ikhlas. Bukankah doa puasa kita yang umum kita baca, Allahumma laka sumtu. Ada juga dhahabat doma'u dan seterusnya itu. Bagaimana ini? Bolehkah dibaca dua-duanya? Boleh. Saya kaji dalam ilmu hadis itu. Tak ada yang dilarang, nggak ada doa yang dilarang. Karena hadisnya doib lalu dilarang, nggak boleh dibaca, tidak. Hadis doib itu kalau sumber periwayatannya banyak, dia bisa meningkat menjadi hadis hasan. Allah malaka sumtu mangga, membaca dhahabat doma'u mangga, begitu ya. Bagus dua-duanya doa ini. Yang umum kita baca Allahumma laka sumtu. Ya Allah, hanya untuk Engkau aku berpuasa. Untuk Allah. Orang yang puasanya berhasil meningkat menjadi pribadi yang ikhlas. Ikhlas, kita berbuat karena Allah. Begitu ya. Kalau kita sholat, ada nggak orang lihat? Ada ya? Orang lihat kita sholat, begitu. Kita zakat, barangkali orang lihat kita mengeluarkan zakat. Kalau kita puasa, ayo, siapa yang tahu kita puasa apa enggak? Kan kita sekarang pakai masker, gitu ya. Siapa tahu di dalam masker ada bala-bala. Ngemut permen, kan kita nggak tahu, begitu ya. Masalah orang mau puji apa enggak, kita puasa atau enggak, orang nggak tahu. Allah saja yang tahu, begitu ya. Nah, orang yang puasanya berhasil ikhlas, begitu ya, karena Allah berbuatnya, begitu ya. Nah, orang yang ikhlas ini tidak mudah sakit hati, tidak mudah sakit hati dia. Saya kemarin dapat curhatan dari kawan saya, sedih saya. Dia harusnya menikah tahun ini, begitu ya, harusnya menikah tahun ini. Nah, cuma karena jadi jadi korban dari penyakit hati orang tuanya, gitu ya. Harusnya menikah tahun ini, tapi karena dulunya punya pengalaman yang pahit, dia itu punya mertua, ibu dari kawan saya ini punya mertua, begitu ya. Dia nyuci baju, mertuanya ngurusin mertuanya, apapun segala yang di rumah itu diurus semua. Yang dipuji malah menantu yang lain. Dia sakit hati, begitu ya. Akhirnya ketika kawan saya ini mau menikah dengan menantu yang dengan calon istri yang tidak
yang tidak sepadan dalam artian beda suku begitu. Ini kesukuannya sangat tinggi begitu ya. Paham kesukuannya sangat kalau nggak satu suku pokoknya nggak mau lah. Takut nanti saya seperti pokoknya sakit hati lah begitu ya. Dia sakit hati, dia dilimpahkan kepada anaknya begitu ya, dan lain sebagainya. Karena orang yang tidak bisa ikhlas, tidak bisa move on dari masa lalu yang nggak mengenakkan, kurang ikhlas, mudah sakit hati, menyimpan rasa dendam, itu sebenarnya menyiksa dirinya gitu ya, menyiksa dirinya. Tapi orang yang bisa ikhlas, makanya sering saya sampaikan kan, ada hamba amatiran, ada hamba profesional. Hamba amatiran itu masih terpengaruh oleh pujian dan caci maki orang. Dipuji dia terbang, dicaci maki dia tumbang. Itu amatiran. Tapi hamba yang sudah profesional, hamba Allah yang sudah profesional, pujian cacian orang terserah orang mau berkata apa tentang saya begitu. Yang penting saya berbuat karena Allah sih. Ikhlas. Pribadinya ikhlas. Orang yang puasanya berhasil tumbuh menjadi pribadi yang ikhlas, semuanya karena Allah saja. Begitu ya. Terhindar dari penyakit-penyakit batin. Karena ada dua macam penyakit. Penyakit dohir, penyakit batin. Penyakit dohir yang nampak, mah, ginjal, paru-paru, salesma, batuk, pilek, yang bisa menyembuhkan barangkali lewat perantara ahli-ahli kesehatan. Begitu ya. Dokter, bidan, mantri. Ini penyakit zohir, penyakit yang nampak. Yang punya penyakitnya lebih duluan tahu daripada orang lain. Tapi penyakit batin ini, orang yang punya penyakitnya justru nggak tahu. Orang lain yang justru lebih duluan tahu. Iri, dengki, begitu ya, sombong, ria, ujub. Ini penyakit batin. Begitu ya. Seganas-ganasnya penyakit dohir tidak akan membuat orang masuk neraka. Gak ada orang di neraka. Mas, kenapa masuk neraka? Oh, saya dulu waktu di dunia punya tumor misalnya. Enggak. Bahkan kalau dia bisa bersabar, penyakit zohirnya itu akan menjadi penggugur bagi dosa-dosanya. Tapi penyakit batin, betapa banyak sholat kita hancur. Saya bilang berkata hancur, bantuin ya. Sholatnya hancur, coba. Sholatnya hancur. Puasanya hancur. Infak sodakoh zakatnya hancur. Hajinya hancur. Mukanya jangan. Hancurlah pahala-pahalanya ini. Kenapa? Karena menyimpan penyakit iri, dengki. Sholatnya rajin, tapi irinya masih ada. Iri dengki pada orang lain. Begitu ya. Seneng kalau lihat orang lain susah. Susah kalau lihat orang seneng. Tetangganya kebeli motor, kebeli kulkas, dianya paranas tiris. Nah, esokan harinya lihat tetangganya kebeli motor, makin sakit, masuk rumah sakit. Esokan harinya lihat lagi tetangganya kebeli mobil, modal lah ya. Iri, menyiksa diri, penyakit ini. Hati-hati. Kalau kita kena penyakit dohir, sakit gigi, buru-buru kita ke dokter. Dok, gimana gigi saya? Langsung disembuhin. Cari obat. Tapi kalau kita sedang terkena penyakit batin, jarang orang yang merasa iri saya. Sebab semua kita punya potensi ya. Semua kita punya potensi iri, dengki, sombong, ujub, ria, takabur. Semua kita punya potensi punya penyakit ini. Cuma bagaimana? Selama apa penyakit itu terus bersemayam dalam diri kita? Kita harus bisa mendeteksi. Ya Allah, iri saya timbul. Begitu. Mudahlah memuji orang, bersyukur dengan nikmat orang. Alhamdulillah. Begitu ya. Mudah mendoakan orang untuk menggerus penyakit iri, dengki. Begitu ya. Orang yang puasanya berhasil, penyakit-penyakit batinnya ini pun hilang. Lalu yang kelima, orang yang puasanya berhasil tumbuh menjadi pribadi yang jujur, gitu ya, pribadi yang jujur. Kan nggak ada yang tahu kita tadi wudhu waktu berkumur-kumur sambil minum air apa enggak kan? Nggak ada yang tahu. Jangankan petugas keamanan, teman sebelah kita sama-sama wudhu aja nggak tahu.
Kurkuran sambil mikir. Orang yang puasanya berhasil jujur, begitu ya, jujur, jujur luar biasa, membawa keberkahan. Memang pahit jujur itu, tapi dia selanjutnya akan menjadi suatu yang sangat bernilai, jujur. Lalu kemudian yang keenam, orang yang puasanya berhasil tumbuh menjadi pribadi yang terhindar dari kesombongan. Coba kita sebagai manusia, apa sih yang bisa kita sombongkan? Baru saja sehari kita nggak terkena makan, nggak terkena minum. Terkadang ada masanya kita lemes. Oh, betapa lemahnya kita. Bahkan seandainya ada orang yang sampai mengaku sebagai Tuhan, Fir'aun itu. Coba dia nggak dikasih makan sehari. Sebulan aja nggak puasa. Sampai mengaku Tuhan. Begitu ya. Lemes. Orang yang puasanya berhasil terhindar dari kesombongan. Siapa sih diri saya? Manusia yang lemah. Nggak ada apa-apanya tanpa Allah. Begitu ya. Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Selain Allah kecilan. Saya kecil. Semakin kita mengenolkan diri kita, semakin besar pertolongan Allah menyambut kita. Lalu yang terakhir, orang yang puasanya berhasil, gitu ya. Sebelum terakhir ya, ada satu lagi poin. Orang yang puasanya berhasil, dia akan bisa mengendalikan hawa nafsu. Ini nggak tertulis ya. Bisa mengendalikan hawa nafsu. Satu saat ada dalam kisah dalam kitab Durrah itu, Allah menciptakan akal, Allah menciptakan nafsu. Si akal ini dipanggil, akal ke dia taatlah, labbaik ya Allah. Akal ruku, akal sujud. Man ana wa man anta, siapa aku dan siapa kau? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah, kata akal ini. Di sisi lain Allah menciptakan nafsu. Dipanggillah nafsu ini, nafsu ke dia. Koreang, begitu. Bandel si nafsu. Nafsu ruku, tehayang teing, begitu ya. Nafsu sujud, embung, begitu ya. Enggak mau, begitu ya. Hai nafsu, siapa aku dan siapa kau? Lu, gua. Nafsu ini bandel. Dimasukkan si nafsu ini ke dalam neraka selama 100 tahun. Begitu sudah 100 tahun, diambil. Ditanya lagi, hai nafsu, siapa kau dan siapa aku? Lu, gua. Jawabannya sama, nggak kapok nafsu. Akhirnya si nafsu ini dimasukkan ke dalam neraka. Dalam istilah kitab Durrah itu namanya findaril ju, neraka yang lapar. Tak ada makanan sama sekali di neraka ini. Kan bagi penghuni neraka ada makanan. Wadah, lapar ya Allah, datang daging busuk dari neraka. Makanannya ya namanya penduduk neraka, semuanya terbuat dari api neraka. Akan mana bengkolak dari api neraka. Bahkan ada buah zakum namanya. Buah zakum itu berbentuk seperti kepala setan. Itu makanan penduduk neraka. Nggak mengenyangkan, begitu ya. Nauzubillah. Nah, di dalam neraka ini tak ada makanan sama sekali. Maka selama 100 tahun si nafsu ini puasa. Lemes lah dia. Lalu diambil, hai nafsu, kapok belum? Kapok ya Allah, lemes ya. Gitu. Siapa kau dan siapa aku? Ya Allah, engkau adalah Tuhanku dan aku adalah hambamu yang lemah. Baru ngakuin si nafsu ini. Begitu ya. Maka nafsu ini bisa terkendali ketika kita puasa. Mas tuh ada cewek cantik mana sana? Lemes saya. Maka yang masih bujangan itu kan, ya masyarakat sahabat, padistatu aminkumul ba'as falyatazawwaj. Para pemuda-pemudi, kalau memang sudah siap menikah, menikahlah. Kalau belum siap, banyak-banyak puasa. Bisa meredam nafsu ini. Olahraga, apalagi olahraga renang begitu. Kalau kita berenang begitu ya, apalagi itu bisa meredam nafsu. Apalagi kalau renangnya di laut, semakin ke tengah. Itu bukan nafsu yang hilang, Anda pun hilang. Dengan puasa nafsu kita terkendali. Jadi puasa ini macam kalau di motor itu gasnya. Ada rem apa namanya? Nafsu ini gas. Puasa apa remnya? Begitu. Ada gas, ada rem. Nafsu ini gas, puasa itu remnya. Begitu ya. Kita
suatu saat perlu gas. Kita pun perlu rem, begitu. Puasa, menahan. Bisa menahan diri dari hal-hal yang diharamkan. Nafsu kita terkendali. Dan nafsu ini macam binatang liar. Kalau dia dibiarkan makin liar dia. Jadi kalau dia bisa kita pelihara dengan sebenar-benarnya, terkendali, insya Allah dia akan lunak. Maka ada doanya, Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan hawa nafsuku. Begitu. Seringkali hawa nafsu ini membisikkan hal-hal yang tak baik agar kita sebisa mungkin mengendalikan. Dan ini jihad terbesar. Jihad melawan hawa nafsu. Ini besar sekali. Lalu yang terakhir, orang yang puasanya berhasil, dia akan sadar bahwa hidup ini ada ujungnya. Ada sahur, ada buka. Ada awal Ramadan, ada akhir Ramadan. Orang yang puasanya berhasil, dia akan sadar sesadar-sadarnya bahwa hidup ada ujungnya. Enggak lama kok. Begitu. Enggak lama kita di dunia ini, ada ujungnya. Beberapa hari yang lalu, tetangga saya banyak yang wafat. Sehari dua kadang. Sehari dua. Ada pengumuman paginya. Ternyata 1 jam kemudian pengumuman lagi. Tetangganya lagi mendiam. Ya Allah. Ketika ada pengumuman inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Coba kita bayangkan. Seolah-olah yang diumumkan itu nama saya. Nama kita. Telah meninggal dunia. Oh gitu ya. Oh, selamat Nurano. Wah, waduh. Terbayang ya Allah. Bekal apa yang sudah saya bawa? Berapa lama lagi kita hidup di dunia ini? Tak lama. Maka orang yang puasanya berhasil sadar bahwa hidup ada ujungnya, maka dia akan mempersiapkan bekal untuk kehidupan setelah mati. Untuk kehidupan yang hanya sebentar ini saja. Kita mempersiapkan semuanya. Rumah kita besarkan, kendaraan kita mewahkan. Wah, tabungan kita besarkan. Masa iya untuk kehidupan akhirat yang abadi kita tidak mempersiapkan? Begitu ya. Baik saudaraku sekalian yang Allah muliakan, itulah saja poin-poin hikmah daripada puasa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Sebelum saya lanjutkan kembali, barangkali ada pertanyaan atau hal yang perlu didiskusikan. Baik saudara-saudara yang ada di studio ataupun yang ada di online sini, saya persilakan. Pak Ustadz ada yang... Oh ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Pak Ustadz, gimana hukumnya bagi orang yang meninggalkan hutang? Ya. Kalau udah mati ninggalin hutang bagaimana? Gitu? Oh. Dosa hutang itu susah terbayar. Walaupun dia matinya mati syahid. Kalau nggak ada yang menangguh. Makanya baginda Rasul ketika beliau mau menyolati mayat itu, apakah mayat ini punya utang? Punya ya Rasul, siapa yang akan menanggungnya? Barulah ketika ada yang mengacu, ya Rasul, saya akan menanggung. Siapa yang merasa uangnya dipinjam, pernah dipinjam oleh si mayat ini, datang kepada saya. Begitu. Barulah Rasul mau menyolati. Begitu ya. Hati-hati utang, walaupun 1.000, begitu. Hati-hati. Betapa banyak orang yang rugi di akhirat, begitu ya. Jadi ponis surga, ternyata banyak orang menuntut dia. Banyak punya utang di dunia. Makanya luar biasa dalam Al-Quran itu. Kalau nggak salah dalam surat An-Nisa itu ya. Ayat tentang muamalah, termasuk tentang idza tadayantum bidainin, faktubu. Kalau kita punya janji dalam utang bermuamalah, ayatnya panjang sekali ya. Hampir satu lembar itu, hampir 1 lembar penuh tentang ayat muamalah ini, utang piutang. Kenapa? Karena saking perlunya kita harus ada ikatan ketika kita ngutangin atau yang berhutang, harus ada catatan. Si A punya utang. Kalau ini nggak perlu malu ya, karena ini harus ada ikatan. Biasanya orang yang berhutang itu ketika berhutang dia memelas, tapi ketika bayarnya males-males, begitu. Itu kebanyakan terjadi. Memelas dia datang kepada kita berhutang, tapi begitu jatuh tempo bayar males-males dia.
Allah akan bantu orang bayar hutang selama dia ada niat untuk mengembalikan. Gitu, insya Allah dicicil dikit. Insya Allah Allah bakal bantu asal dia ada niat untuk mengembalikan. Begitu ya. Hati-hati meninggal dunia masih meninggalkan hutang dan gak ada yang menanggungnya. Ini bisa menjadi penggerus pahala-pahala kita akan dikasihkan kepada orang yang pernah menghutangi kita yang belum sempat kita bayar waktu di dunia. Nanti yang diambil pahala kita di akhirat. Gitu ya. Maka kita yang dihutangi sebisa mungkin kita menagihnya. Alangkah lebih baiknya kalau kita menjadi orang yang dan ini respect sekali ya. Seandainya kita punya hutang kepada seseorang, ketika bayar itu tepat waktu, orang akan respect. Bila perlu kita mengembalikannya sebelum jatuh tempo. Hari besok jatuh tempo. Hari ini kita sudah mengembalikan, itu orang akan respect sekali kepada kita. Begitu ya. Tapi seandainya kita yang menghutangi orang, lalu orang itu benar-benar belum mampu membayar, lalu kita bisa bersabar menunggu sampai dia bisa membayarnya, maka selama waktu tenggang itu, misalnya hari ini jatuh tempo, kita memberi jatuh tempo lagi seminggu lagi. Selama hari menunggu itu, selama 1 minggu kita mengasih waktu perpanjangan lagi, selama itu seolah-olah kita bersedekah sebanyak itu. Gitu ya. Misal kita mengutangi 1 juta, gitu. Harusnya jatuh temponya hari ini. Ternyata orang itu belum bisa bayar, nunggu waktu seminggu lagi. Seolah-olah kita selama 1 minggu kita sedekah 1 juta. 1 juta berarti berapa Pak? 7 juta. Padahal yang kita hutangkan berapa? Yang kita hutangkan 1 juta, tapi pahalanya 7 juta atau bahkan bisa lebih. Gitu. Kalau kita bisa bersabar, begitu ya. Memberi tenggang waktu kepada orang yang kita hutangi. Begitu. Mudah-mudahan kita semua yang punya hutang segera dilunaskan hutangnya, begitu ya. Diberi lunas hutang, diberi jalan untuk segera melunasi hutang. Amin ya rabbal alamin. Ada lagi? Ini ada Ustaz cuman di sensor, nggak tahu kata-kata. Sensor. Jadi di sensor. Ya. Gimana? Ada? Ini yang di sini ada? Akan datang. Oh ya, silakan Bapak. Ustaz, kalau misalkan kita lagi puasa, Iya. terus ya kira-kira jam 7 pagi itu sikat gigi boleh nggak? Jam 7 pagi. Ya, boleh nggak sikat gigi? Oh, gosok gigi ya. Ya. Ini istilah para ulama ya. Mazhab Syafi'i lebih berhati-hati. Gitu ya. Kalau dia nggak sahur, begitu. Kalau dia nggak sahur, kalau misal dia kebablasan gitu ya, tapi dia sudah malamnya sudah niat begitu, cuma dia sahurnya kebablasan, udah masuk waktu subuh baru bangun dia, berarti kelewat waktu sahur, berarti dia nggak sahur. Ketika dia sikat gigi itu ada yang mengatakan makruh, gitu ya, kalau dia nggak sahur. Gitu ya. Tapi kalau dia sahur, kemudian sikat gigi, afdolnya memang ketika sebelum masuk waktu subuh, afdol gitu ya. Atau pagi-pagi kita jam 7 boleh sikat gigi. Asal nggak ditelan sih. Begitu ya. Jadi di bawah sebelum masuk waktu duhur itu masih diperbolehkan. Tapi kalau sudah duhur ke sana itu memakruhkan. Begitu. Sebagian besar ulama memakruhkan. Begitu ya. Makruh kalau sudah duhur ke sana, udah masuk waktu sore apalagi sekarang ini. Gitu. Makruh. Tapi kalau di bawah duhur, sebelum duhur itu masih silakan. Gitu ya. Asal bisa menjaga. Gak apa-apa. Ada lagi yang lain? Cukup. Oh ya, satu lagi. Kalau misalkan kita lagi Puasa. kita kan suka ngobrol makanan itu gimana? Kalau Kita ngobrol makanan gitu. Kadang-kadang kan anak-anak suka gitu.
Nah, itu termasuk kepada hal yang sia-sia gitu ya. Ya main-main ya cuma ya kurang afdol saja. Nah, sebaiknya dihindari saja. Gitu ya. Hingga kalau kita ngobrolkan makanan, apalagi sampai melihat tayangan TV yang apa itu yang dibawakan oleh siapa Inces gitu ya. Oh, sampai makan lalu ngaruh gitu. Itu makro ya. Bisa mungkin kita puasa ini bisa menahan gitu ya. Karena ada masanya. Kita yakin begitu ya. Ada apa namanya? Sesuatu yang pasti datang apa? Beduk maghrib gitu ya. Sesuatu yang pasti datang, beduk maghrib. Adzan maghrib pasti datang. Maka hindarilah hal macam itu. Nah, itu anak-anak kecil ya. Kalau kita sudah besar begini, ya masa iya sih masih ngobrolkan macam itu. Zaman dulu orang kan, zaman dulu masih kecil. Ya malu saja lah. Mending kasihnya. Allah malam besar. Cukup saya rasa tak ada lagi. Tanya tak ada. Baik kalau tak ada, itulah saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf lahir batin. Kalau seandainya kita tak bisa berjumpa nanti ketika Idul Fitri. Mohon maaf lahir batin bagi kita semuanya. Mohon maaf lahir dan batin. Mudah-mudahan segala amalan kita Ramadan ini, puasa kita, bacaan Quran kita, qiyamul lail kita semuanya diterima oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Intinya suratul mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.